Shalom teman-teman semuanya. Beberapa minggu ini ada sesuatu yang menarik perhatian Cici saat Cici baca Alkitab, saat Cici baca firman Tuhan. Saya sangat percaya bahwa setiap hal yang ditulis dalam firman Tuhan itu tidak pernah ditulis untuk sekedar kebetulan. Cici sangat percaya setiap firman Tuhan yang ditulis semua mengandung arti yang sangat dalam. Dan ada maksud terselubung yang mungkin gak gamblang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Tapi firman-Nya berkata kemuliaan raja-raja adalah untuk menyelidiki segala sesuatu. Dan hari ini mata Cici tertuju, Cici tertarik dengan angka 40. Angka 40 yang ternyata sangat sering diucapkan dan sangat sering terjadi sebagai sebuah angka yang diulang dan diulang dan diulang lagi dalam firman Tuhan. Saat hari itu waktu Tuhan Yesus puasa 40 hari di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Dan ternyata angka 40 ini bukan hanya terjadi saat Yesus puasa 40 hari, tapi ada sangat banyak kejadian yang mengandung angka 40 atau terjadi dalam jangka waktu 40 hari. Tuhan turunin hujan di zaman Nuh selama 40 hari. Yunus memperingati kota Niniwe selama 40 hari. Musa puasa 40 hari dan Musa naik ke atas gunung Sinai. Bahkan Musa puasa 2 kali selama 40 hari di atas gunung Sinai. Dan yang lain juga adalah Elia. Elia puasa 40 hari. Ada juga Tuhan suruh Yehezkiel untuk berbaring di sebelah kanan Tuhan selama 40 hari. Pertanyaannya adalah kenapa semuanya seakan-akan mengandung 40 hari, 40 hari, dan 40 hari. Mungkin teman-teman bilang, Cici lagi ngomong apa sih, gak ada hubungannya sama kita. Nanti di ujung saya akan ceritakan kenapa ini penting untuk kita pahami hari ini. Teman-teman, ternyata 40 hari dalam firman Tuhan itu melambangkan yang artinya adalah passing a test atau lulus dalam sebuah ujian atau enduring in times of trial atau yang adalah bertahan di masa pencobaan. Ternyata kata 40 hari itu bukan hanya sekedar angka yang Tuhan pilih secara random. Itu bukan hanya angka yang Tuhan gak sengaja iseng pilih 40 hari selesai ya udah pokoknya 40 hari beres. Tapi ternyata angka 40 hari mengandung arti yang sangat dalam. Dan yang aneh adalah teman-teman, hari ini kita sedang ada dalam PSBB. Pembatasan sosial berskala besar katanya. Kita sedang ada dalam masa PSBB dan seluruh dunia sedang ada dalam yang namanya karantina. Kita sedang di karantina. Dan yang aneh adalah ternyata arti kata karantina adalah 40 hari. Karantina diambil dari bahasa Latin yang adalah quadraginta, yang artinya adalah 40 hari. Teman-teman, saya sangat percaya dalam hidup ini tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Sejujurnya kalau kita paham hari-hari ini, ibaratnya kita sedang ada dalam masa ujian nasional. Seluruh dunia ini, seluruh bangsa kita sedang menghadapi yang namanya tes atau masa pencobaan. Hari-hari ini setiap kita diuji. Ada banyak yang mengalami yang namanya PHK. Berapa banyak yang ngalamin yang namanya jobless, kehilangan pekerjaan yang selama ini mungkin punya pekerjaan dan punya penghasilan tetap. Dan hari-hari ini kita semua sedang diuji. Ada yang diuji dengan orang tuanya. Ada yang diuji dengan pelajarannya di sekolah. Tapi kita sedang melewati yang namanya ujian nasional atau yang namanya pencobaan dalam hidup ini. Maka dari itu, mari pastikan yang keluar dari hidup kita adalah semua yang terbaik. Karena nilai yang sedang kita lewati hari ini bernilai lebih daripada hari-hari yang biasanya yang kita hadapi. Kalau kita lagi gak ujian, waktu kita di sekolah, mungkin kita tidur di sekolah. Mungkin kita ngobrol sama teman sebangku, gak masalah. Tapi saat kita lagi ujian, akan ada hal yang berbeda. Teman-teman, saat kita sedang mengalami yang namanya ujian dalam hidup ini, pastikan kita menjalaninya dengan sebaik-sebaiknya. Dan yang menarik adalah setiap 40 hari ini terjadi dalam firman Tuhan. Pasti setelah dilewati menghasilkan sesuatu yang ajaib dan sesuatu yang luar biasa. Setelah Tuhan melewati 40 hari puasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis, pelayanannya di dunia mulai dimulai. Dia mulai panggil murid pertamanya yang adalah Simon dan Andreas. Setelah Musa ketemu sama Tuhan di atas gunung 40 hari, Musa turun dan disitulah 10 hukum Taurat itu Tuhan turunkan buat Musa.
Yang kedua kali Musa naik ke atas gunung Sinai. Dan Musa turun lagi. Yang terjadi apa saat Musa menghadap Tuhan? Disitulah saat Tuhan sedang marah dengan bangsa Israel. Dan 40 hari yang membuahkan hasil pengampunan Tuhan atas bangsa Israel. Bukan hanya itu, setelah Nuh 40 hari hujan air bah terjadi. Dan setelah itu perjanjian Tuhan diturunkan, pelangi terjadi. Dan bukan hanya itu juga, Yunus setelah 40 hari dia memperingati Niniwe. Yang terjadi satu bangsa diselamatkan sama Tuhan. Hari ini kita sedang tidak ada dalam ujian yang cuma sekedar ujian selesai. Tapi saya percaya setelah kita melewati masa karantina ini, ada something big is waiting for us. Ada sesuatu yang besar yang menanti kita. Ada sesuatu masa yang baru yang akan Indonesia bangsa kita lalui. Yang akan bangsa kita hadapi. Saya percaya ini seluruh dunia saat semua pemerintahan mengatakan karantina, karantina, karantina. Seperti mereka sedang mendeklarasikan habis ini. Setelah ini semua beres, akan ada satu masa yang kita lalui, akan ada satu masa yang kita hadapi. Dan masa itulah adalah masa yang dahsyat, masa yang sangat luar biasa yang akan jadi bagian setiap kita. Jangan main-main teman-teman, jangan main-main. Ini masa yang sangat serius. Biar kita lulus dalam ujian yang sedang kita hadapi. Mari lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Supaya saat semua ini beres, kita semua berdoa supaya bangsa kita lulus dalam ujian. Dan saat ujian kita lulus, something big, lawatan itu akan terjadi atas bangsa kita. Sesuatu yang besar Tuhan sediakan bagi bangsa kita, amin.